Seven Names Have Tits 2015 adalah sebuah film yang menceritakan dua gadis remaja yang akan memulai perjalanan untuk pekerjaan baru di pertanian organik. Namun di dalam perjalanan ada sesuatu hal yang mungkin tidak pernah mereka duga sebelumnya. Nah, buat yang penasaran gimana kelanjutannya, langsung aja. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan remaja Najkal tengah asik berpesta di tengah hutan. Untuk bersenang-senang, mereka meminum minuman abok dan masing-masing dari mereka mengkonsumsi obat yang diberikan oleh salah satu teman prianya yang membuat mereka semua merasakan halusinasi berlebihan. Kemudian setelah pesta berakhir, dua gadis di antara mereka bernama Katie dan Sloan memimpikan perjalanan berbelanja di kota New York. Akan tetapi keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang dan ditambah biaya untuk belanja juga pasti sangat lumayan. Sehingga membuat mereka memutuskan untuk bekerja di pertanian organik yang akan dibimbing oleh paman mereka yang memang kebetulan seorang agen FBI bernama Jason. Pada keesokan harinya, Jason membawa Katie dan Sloan ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, Jason mengantarkan Katie dan Sloan sampai ke tempat pemberhentian bis yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Sebelum itu, karena memang Jason seorang yang paranoid, ia memberikan sebuah kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga. Saat setiap mereka berkomunikasi dengan Jason, mereka harus menggunakan kode seperti sebuah kata Apple, dan kode itu setiap harinya akan berganti. Hal itu dilakukan Jason karena dia tidak mau jika terjadi sesuatu kepada mereka. Nah, setelah Jason pergi dan sambil menunggu bis jemputan tiba, dua gadis ini menumpang pipis di coffee shop terdekat. It's right over there. Namun, tak lama dua pemuda bernama Jet dan Lucas datang ke tempat yang sama. Dua pemuda ini tertarik kepada Katie dan Sloan. Mereka mencoba berkenalan dan akhirnya mengobrol satu sama lain. Katie dan Sloan menceritakan tujuan perjalanan mereka bekerja di pertanian organik. Kebetulan Jet dan Lucas memang mengaku sebagai pengelola pertanian organik. Dan dengan baik hati, mereka mau memberikan tumpangan kepada Katie dan Sloan. Karena memang dua gadis ini sedikit genit, tanpa menolak, Katie dan Sloan akhirnya ikut menumpang dan melanjutkan perjalanan bersama mereka. Namun di dalam perjalanan itu, Jet dan Lucas malah membawa mereka ke rumahnya. Setibanya di sana, Katie dan Sloan disambut hangat oleh ibu Jet dan Lucas. Keluarga ini terlihat sangat baik. Si ibu membawa mereka masuk dan memberikan sebuah hidangan cemilan yang membuat mereka senang. Tapi selang beberapa saat, niat jahat keluarga ini tercium. Kedua gadis ini menyadari bahwa mereka telah dibius. Sebelum pingsan, Katie dan Sloan berusaha melarikan diri, akan tetapi hal itu sia-sia. Jet dan Lucas berhasil membawa mereka kembali. Pada keesokan harinya, Katie dan Sloan tersadar di tengah hutan dalam kondisi tengah terikat rantai dan masing-masing ditempatkan di penyimpanan box. Keduanya sangat histeris karena tidak pernah menduga akan terjadi hal seperti ini. Tak lama Jet datang dengan sifat asli psikopatannya. Dia mengatakan dengan nada yang keras bahwa jika ingin baik-baik saja ikuti perintahnya. Kemudian Jet menginstruksikan mereka untuk membersihkan diri dan menikmati fasilitas yang sudah diberikan di dalam box masing-masing. Tak lama datang satu orang pria yang memang bagian dari kelompok bernama Boris. Boris menguasai ponsel Katie. Otomatis dia mengetahui Katie dan Sloan sedang dipantau oleh Jason. Tentang kode yang pernah disepakati Katie dan pamannya, Boris telah mengetahuinya, tapi ia tidak menyadari bahwa kode itu akan berganti setiap harinya. Alhasil, dia mengirim pesan kepada Jason bahwa Katie baik-baik saja dengan kode Apple tersebut. Selanjutnya, Katie dan Sloan dipaksa bersih-bersih terlebih dahulu, tapi tiba-tiba What's going on here? sontak mereka merasa lega karena telah diselamatkan oleh seorang polisi yang bernama Sheriff Andrews. Tetapi ternyata Andrews sekongkol dengan keluarga psikopat ini. Dan lebih parahnya lagi, Sheriff Andrews langsung memantap-mantapin Katie di dalam boxnya.
Ternyata tujuan utama mereka tega melakukan ini semua kepada Katie dan Sloan hanyalah untuk dijadikan pemuas nafsu, yang notabene harus melayani pria-pria penduduk setempat. Seorang pria gondrong yang tak lain salah satu penduduk setempat datang berkunjung. Pria itu memperkosa Sloan dan menyakitinya di dalam box. Namun tidak sampai di situ. Selang beberapa waktu, seseorang bertopeng bagong datang menghampiri mereka. Secara spesial, Jet dan Lucas mempersembahkan Katie dan Sloan kepada pria misterius ini. Melihat dari bodi dan fisik Sloan yang sangat aduhai, lagi-lagi Sloan yang dipilih menjadi korban mata-mata pria bertopeng bagong. Sementara di sisi lain, Jason sangat khawatir tentang keberadaan Katie dan temannya yang tak kunjung pulang. Jason sadar bahwa Katie menggunakan kode pesan yang salah. Dia mencurigai bahwa telah terjadi sesuatu kepada Katie dan Sloan. Pada akhirnya, dia melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat, yang memang kebetulan polisi yang menangani laporan Jason adalah Sheriff Andrews. Jason menjelaskan semua tentang Katie dan Sloan, termasuk Katie yang mengirim pesan kode salah. Nah, dari situ Jason menduga bahwa kedua gadis ini telah diculik. Sementara Andrews yang berpura-pura baik mendengar laporan itu, dia hanya bersikap biasa dan seperti tidak terjadi apapun. Sebuah kata yang diucapannya hanyalah janji palsu bahwa dia akan mencari Katie. Karena sangat khawatir, pada akhirnya Jason menyelidiki sendiri kemana perginya Katie. Tempat terakhir yang ia ketahui saat Katie menghilang hanyalah di coffee shop dekat pemberhentian bis. Di sana, Jason mendapatkan informasi penting dari si pelayan toko bahwa sebelum Katie dan Sloan menghilang, mereka bersama dua pria yang mengendarai mobil pick-up berwarna biru. Sementara di dalam hutan, kabar itu terdengar cepat ke kuping keluarga psikopat yang menahan Katie dan Sloan. Akibatnya, Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah dibodohi tentang kode rahasia tersebut. Kemudian Katie mendengarkan pembicaraan Boris dan Jet bahwa dia tidak akan membiarkan FBI mengacak-ngacak tempat mereka. Jadi, untuk antisipasi, mereka berencana mau membunuh Katie dan Sloan untuk menghilangkan jejak. Nah, pada keesokan harinya, pria gondrong penduduk setempat kemarin ditugaskan Boris untuk menjaga Katie dan Sloan. Sedangkan mereka tengah disibukkan untuk mempersiapkan rencana pembunuhan. Tentu pada momen ini Katie tidak mau membuang kesempatan. Dia memiliki sebuah rencana untuk bisa segera melarikan diri. Dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya yang indah, Katie berhasil merayu pria gondrong sehingga dia mampu membunuhnya dan membuka kunci rantai yang terikat. Lalu, tak lama kemudian, Sheriff Andrews yang baru saja tiba dibuat sangat marah ketika mengetahui mereka sudah kabur. Dan betapa apesnya lagi, Katie dan Sloan diam-diam berhasil membawa kabur mobil Sheriff. We have a problem. Setelah berhasil kabur, saat mereka dalam perjalanan pulang, Katie dan Sloan melihat dua wanita malang di pinggir jalan. Yang saat itu juga terlintas di benak pikiran kedua gadis ini untuk memulatkan tekadnya dan kembali untuk membalas dendam. Agar persiapannya lebih matang, mereka pergi ke toko alat bangunan, lalu membeli sebanyak mungkin peralatan yang bisa digunakan untuk balas dendam. Persiapan yang sudah matang tanpa berlama-lama lagi, saat itu juga Katie dan Sloan menuju ke rumah Boris. Kebetulan di sana Boris baru saja pulang, dan tanpa disadarinya, kedua gadis ini tiba-tiba melemparkan bola baseball berduri yang akhirnya berhasil melumpuhkannya. Kondisi yang sudah tidak berdaya, mereka menginterogasi Boris tentang identitas pria bertopeng bagong sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan informasi, Katie dan Sloan tanpa belas kasihan langsung membunuh Boris dengan memaksa masuk tongkat berduri ke dalam bokongnya. Selang beberapa saat, Jason tiba di rumah Boris. Dia berhasil mendapatkan informasi bahwa pemilik sebenarnya mobil pick-up biru adalah Boris. Di sana, untungnya kedua gadis tidak berpapasan dengan Jason ketika Jason merasa aneh saat menemukan Boris dalam kondisi mengenaskan. Katie dan Sloan yang melarikan diri dengan membawa mobil Boris langsung menuju target balas dendam yang kedua. Setibanya di tempat tujuan, terlihat sosok di balik topeng bagong adalah seorang pria bertampang Chaboel. Setelah berhasil melumpuhkannya, siksaan yang dilakukan mereka kepada pria ini sangatlah terasa menyakitkan.
Mereka menyeret pria ini sampai di mana saat kondisi pria tersebut sudah sekarat. Mereka membakarnya hidup-hidup dan meninggalkannya pergi begitu saja. Sementara di sisi lain, Jason menemui kembali Sheriff Edrus untuk mengetahui informasi terbaru atas pencarian hilangnya Kathy. Tapi pada akhirnya di sini semuanya terbongkar karena saat Jason mencoba kembali menghubungi ponsel Kathy, saat itu juga terdengar nada dering ponsel Kathy yang berada di saku celananya Sheriff. Karena sudah ketahuan, Sheriff Edrus menyandra dan mengikat Jason di sebuah tempat. Tapi tanpa disadari Sheriff Edrus, Kathy dan Sloan sudah mengintainya sejak awal. Alhasil ketika Sheriff lengah, mereka berhasil melumpuhkannya. Di sini mereka sedikit mempermainkan Sheriff. Mereka membuat Sheriff ketakutan setengah mati. Dan pada akhirnya mereka benar-benar membunuh Sheriff dengan menembak kelapanya. I will never. Kemudian mereka meminta dua gadis malang itu untuk membebaskan Jason tanpa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Sementara Kathy dan Sloan segera menyelesaikan misi terakhir balas dendam kepada keluarga psikopat yang tersisa. Tanpa jeda, mereka langsung memulai aksinya dengan sekaligus membius ketiganya. Jet, Lucas, dan ibunya ditempatkan di satu tempat yang sama dalam kondisi terikat. Kathy dan Sloan membuat ibu psikopat sangat histeris ketika dia dipaksa menyaksikan Jet dipukuli sampai tewas. Lalu kemudian mereka memberi kesempatan kepada Lucas agar tetap hidup, tapi dengan syarat mau membunuh ibunya sendiri di depan mata mereka. Tapi kedua gadis ini memutuskan untuk membunuh Lucas akibat dia tidak sanggup untuk melakukannya. Untuk yang terakhir, Kathy dan Sloan memberikan hadiah tiket ke alam kepada si ibu dengan cara memotongnya menggunakan alat pemotong rumput sampai tewas. Setelah semuanya sudah berakhir, kemudian Sim memperlihatkan Kathy dan Sloan akan bersiap pergi menuju New York, yang dimana momen inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka berdua untuk bisa shopping di sana. Ketika mereka sudah di bandara, terlihat seorang pria sedang menanti dua gadis yang akan pergi ke pertanian organik. Dan film pun selesai. Ending yang cukup memuaskan. Kenapa? Karena tokoh utama di film ini membuat penonton cukup puas. Meskipun mereka harus menelan pahit telah dinodai, seenggaknya mereka bisa tidur nyenyak karena semua keluarga psikopat berhasil dihabisi oleh tangan mereka sendiri. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.